saya Ria. Saya akan mengajak kalian untuk menggambar Spider-Man. Saya juga akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang film terbaru dari Spider-Man yang berjudul Spider-Man No Way Home. Seperti yang diketahui, film tersebut diproduksi pada Oktober 2020 di New York City dan Atlanta, serta berakhir pada Maret 2021. Film ini juga masih dibintangi oleh para pemeran dua film Spider-Man sebelumnya, yaitu Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, dan Marisa Tomei, serta dibintangi Benedict Cumberbatch. Ketika tayang perdana di Los Angeles, Selasa pada 14 Desember 2021, film Spider-Man No Way Home yang tayang perdana di Los Angeles menuai pujian kritikus film. Berdasarkan penilaian yang dihimpun Rotten Tomatoes pada Selasa 14 Desember 2021, film tersebut mendapatkan skor Tomatometer 100% dari 28 kritikus film. Spider-Man No Way Home yang menjadi film terbaru dari waralaba Spider-Man Tom Holland bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Desember 2021, sedangkan film ini akan tayang di Amerika Serikat pada 17 Desember 2021. Berikut ini sinopsis Spider-Man No Way Home yang merupakan penutup dari trilogi Spider-Man garapan Jon Watts. Spider-Man No Way Home resmi tayang di bioskop pada 15 Desember ya. Kalian sudah nonton belum? Nah, bagi yang belum, mari kita simak ya sinopsisnya seperti apa. Film ketiga dari trilogi Spider-Man garapan Jon Watts ini merupakan salah satu film yang paling dinanti pada 2021. Film Spider-Man No Way Home mengisahkan dilema yang dirasakan Peter Parker, yaitu yang diperankan oleh Tom Holland, setelah ia difitnah dan identitasnya dibongkar oleh Mysterio yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal sebelum tewas dalam pertarungan di London. Informasi dari Mysterio itu semakin berkembang dengan penuh spekulasi juga tudingan setelah diberitakan media sensasional The Daily Bugle yang dipimpin J. Jonah Jameson atau J.K. Simmons. Spider-Man yang identitasnya diungkap sebagai Peter Parker dicap sebagai pembunuh dari Mysterio dan membuat semua orang kesal dan membenci dirinya. Peter Parker yang semula tak pernah dilihat oleh sekelilingnya mendadak menjadi pusat perhatian. Rumahnya bahkan tak pernah sepi dipantau oleh media juga masyarakat. Ia pun harus menghadapi berbagai tuntutan hukum usai pemberitaan tersebut. Kondisi itu membuat Peter Parker semakin merasa tersudutkan dan kepayahan. Apalagi dirinya baru menjalin hubungan asmara dengan MJ atau Zendaya. Sampai kemudian Peter Parker memiliki ide, ia mendatangi Dr. Strange yang pernah sama-sama berjuang melawan Thanos. Kepada Strange, Peter meminta tolong membuat semua orang lupa bahwa dirinya adalah Spider-Man. Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch sebenarnya sempat diberi peringatan oleh Benedict Wong, tetapi ia tetap memilih membantu Peter Parker. Kala Strange mulai merapal mantra, Peter rupanya gamang akan keputusan tersebut hingga ia membuat sang Master of the Mystic Arts kesal dan membuat kesalahan. Kesalahan itu menyebabkan batas lintas semesta menjadi terbuka dan menarik sejumlah pihak dari semesta lain untuk masuk dalam semesta yang saat ini dihuni oleh Peter dan Strange.
Beberapa tamu tersebut justru musuh-musuh Spider-Man dari semesta lain, yaitu Dr. Octopus yang diperankan oleh Alfred Molina, Green Goblin oleh Willem Dafoe, Electro oleh Jamie Foxx, Lizard oleh Rhys Ifans, dan Sandman oleh Thomas Hayden Church. Mereka datang mencari Peter Parker, namun rupanya sosok Peter yang saat ini bukanlah yang mereka kenal. Meski begitu, mereka tetap membuat semua orang ketakutan. Strange pun memerintahkan Peter Parker untuk mencari cara mengumpulkan para tamu tersebut dan mengembalikan ke semesta mereka masing-masing. Peter Parker menilai masih ada cara lain untuk menghadapi situasi kedatangan para tamu tersebut. Namun siapa sangka, ia justru dihadapkan pada kesulitan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Spider-Man No Way Home merupakan penutup dari trilogi Spider-Man yang menjadi bagian dalam Marvel Cinematic Universe garapan Jon Watts dan kelanjutan dari Spider-Man Homecoming pada tahun 2017 dan Spider-Man Far From Home yang diluncurkan pada tahun 2019. Ternyata Spider-Man No Way Home memiliki sejumlah implikasi besar terhadap perjalanan masa depan Peter Parker sebagai Spider-Man di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Spider-Man No Way Home menandai konklusi trilogi Spider-Man Homecoming di Marvel Cinematic Universe. Kini, Sony yang menguasai hak sinematik Spider-Man dan Marvel Studio sedang mempersiapkan trilogi baru Spider-Man. Masa depan cerita manusia laba-laba itu di MCU pun bersinar terang. Final No Way Home yang eksplosif dan mematahkan hati telah menutup sejumlah lini cerita di trilogi Spider-Man Homecoming. Tapi film itu juga membuka lembaran baru bagi cerita dan petualangan masa depan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland di MCU. Masa depan Spider-Man masih cerah di franchise ini. Spider-Man No Way Home telah memberikan petunjuk tentang cerita masa depan manusia laba-laba di MCU. Apa saja implikasinya? Dikutip dari Screen Run, berikut ulasannya. 1. Peran Paman Ben di MCU. Kematian Bibi Mai adalah salah satu adegan paling menyedihkan di Spider-Man No Way Home. Kematian ini mirip dengan kematian Paman Ben-nya Peter Parker dari komik dan dua franchise Spider-Man lain. Karakter Mai kini sepertinya mengisi tempat Ben Parker karena kematiannya sepertinya menjadi dorongan perubahan Peter menjadi pahlawan yang lebih dewasa. Ucapan terkenal Paman Ben, "With great power there must also come great responsibility." Dengan kekuasaan besar maka akan ada tanggung jawab besar. Sekarang diucapkan di MCU oleh Bibi Mai. No Way Home juga memberikan hal terdekat pada perwujudan Paman Ben di MCU. Ini membuat banyak penonton bertanya-tanya apakah karakter ini akan muncul di film berikutnya. MCU tidak pernah menyinggung Ben secara langsung dan banyak mungkin saja Ben masih hidup di MCU. Yang kedua, masa depan MJ dan Ned di kehidupan Peter Parker. Peter membuat pilihan tragis agar dunia melupakan eksistensinya termasuk sahabatnya, Ned dan pacarnya MJ. Saat pamitan, Peter berjanji untuk menemukan kedua orang itu. Dia juga akan berusaha untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan mereka. Peter sepertinya mengubah pikirannya setelah mantra Dr. Strange bekerja karena percaya Ned dan MJ lebih aman dan bahagia tanpanya. Meski begitu, tidak bisa dihindari kalau suatu saat mereka akan kembali bertemu di masa depan. Apakah mereka akan ingat dia atau tidak ya? Itu harus dinantikan. Yang ketiga, karir Peter Parker di Daily Bugle. Penggemar sangat bahagia ketika adegan tengah kredit Spider-Man Far From Home membawa kembali J.K. Simmons sebagai bos Daily Bugle. J. Jonah Jameson sebelumnya Simmons memerankan karakter ini di trilogi Spider-Man buatan Sam Raimi di awal 2000-an. Karakter itu kembali dengan peran yang lebih besar
di franchise MCU. Dengan kembalinya Jameson, maka dia dan Peter Parker, yaitu diperankan oleh Tom Holland, akan bersimpangan. Terutama sekarang setelah semua orang lupa kalau Peter adalah Spider-Man. Peter yang sekarang sendirian sangat butuh pekerjaan. Karir Peter sebagai karyawan lepas di Bagel adalah kunci bagi karakter Spider-Man di franchise lain. Jadi sulit membayangkan kalau dia dan Jameson tidak akan bertemu di masa depan MCU. Kehidupan Peter Parker sebagai mahasiswa setelah mantra Dr. Strange menghapus memori dunia terhadap Peter Parker. Sepertinya seluruh catatan SMA Peter juga hilang di apartemen barunya. Peter terlihat punya buku kerja GED. Film berikutnya sepertinya akan memperlihatkan Peter masuk kuliah. Dengan Ned dan MJ terkonfirmasi diterima di MIT, Peter mungkin juga akan ke Massachusetts di film berikutnya. Tapi karena Spider-Man adalah karakter yang punya kaitan erat dengan New York City, sepertinya dia akan kuliah di kota itu. Mungkin dia akan masuk Empire State University, alma mater fiktif Peter di komik. Yang kelima, tumbuhnya kedewasaan Peter Parker sebagai Spider-Man trilogi Homecoming berfokus pada hari-hari Peter Parker sebagai ABG. Di 3 film itu, Peter masih duduk di bangku SMA. Makanya, di sepanjang trilogi ini, Peter digambarkan kurang dewasa dan kadang lebih arogan ketimbang penggambaran karakter itu sebelumnya. Tapi, No Way Home membawa Peter melintasi batas, menggoyang status quo-nya dan memaksakan tumbuh dengan cara yang jelas akan mengubah dia selamanya. Pemerannya, Tom Holland memberikan salah satu penampilan terbaiknya di Spider-Man No Way Home. Dia jelas memperlihatkan versi karakter itu yang lebih dewasa. Yang keenam, identitas rahasia Spider-Man kembali dipulihkan No Way Home. No Way Home berakhir dengan beristirahatnya pada pemeran pendukung Spider-Man. Mereka semua kehilangan ingatan terhadap Peter Parker dan hubungannya dengan Spider-Man. Riset ini membangun banyak lini cerita baru bagi masa depan Spider-Man di MCU, terutama sejak identitas rahasianya kini dipulihkan lagi. Sementara itu menjadi cerita yang menarik, meledaknya rahasianya yang jelas akan mempersulit rencana masa depan franchise ini. Kini status quo telah didirikan lagi. Akan menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Peter demi menjaga rahasianya terungkap lagi. Yang ketujuh, kehadiran Oscorp di MCU, salah satu elemen besar yang hilang dari dongeng Spider-Man di MCU adalah Oscorp. Perusahaan ini dibangun dan dijalankan musuh bebuyutan Spider-Man, Norman Osborn alias Green Goblin. No Way Home mengungkapkan kalau Oscorp tidak ada di MCU, tapi film ini tidak menyebutkan tentang Osborn di MCU. Sekarang Peter sudah menghadapi varian Norman Osborn. Panggungnya sedang dibangun untuk karakter dan perusahaan itu versi MCU. Bahkan mungkin membuat toko di Avengers Tower. Oscorp versi komik bertanggung jawab atas lahirnya banyak penjahat super. Beberapa di antaranya bahkan bisa menjadi antagonis utama di film mendatang. Yang kedelapan, penampakan kostum klasik Spider-Man. Salah satu keluhan utama terhadap Spider-Man versi MCU ini adalah ketergantungannya terhadap teknologi. Masalah ini sering kita lihat di kostumnya. Semua kostum yang dipakai Spider-Man MCU dilengkapi dengan kemampuan senjata, sistem komputer, dan teknologi lain dari Stark Industries. Secara tradisional, teknologi seperti ini bukanlah bagian dari gudang senjata Spider-Man. Adegan akhir No Way Home sekilas memperlihatkan kostum baru Spider-Man dijahit sendiri oleh Peter Parker. Kostum itu tidak punya teknologi seperti kostumnya sebelumnya. Untuk kepuasan penggemar, kostum itu juga sangat mirip kostum asli Spider-Man dari komik. Kostum itu jelas akan bersinar di petualangan Spidey di MCU. Yang kesembilan, masa depan galeri penjahat Spider-Man di No Way Home. Peter melawan sejumlah penjahat terbaik dari franchise Spider-Man sebelumnya. Ini termasuk Green Goblin, Dr. Octopus, Sandman, Lizard, dan Electro.
Peter versi MCU ini resmi telah menghadapi paling banyak penjahat klasiknya di adaptasi sinematik. Tapi masih banyak yang belum dia temui di layar lebar. Di pertarungan akhir di film itu, Dr. Strange melakukan yang terbaik untuk menahan kedatangan varian karakter Spider-Man. Ini membuat penggemar bisa sekilas melihat penjahat masa depan yang berpotensi dihadapi Spider-Man. Sejumlah penggemar mengklaim melihat Kraven the Hunter dan Rhino di antara sekilas penampakan di langit itu. Dan yang ke-10, kehadiran Venom di MCU. Venom melompat ke MCU di adegan pasca kredit Venom Let There Be Carnage. Ini sepertinya mengkonfirmasi teori kalau dia dan Spider-Man akan saling berhadapan. Tapi No Way Home mengempaskan teori ini dengan mengungkapkan kalau Eddie Brock kembali ke semesta asalnya bersama para penjahat Spider-Man dari multiverse setelah Dr. Strange mengucap mantra. Tapi tak semua harapan sirna untuk melihat pertarungan Venom versus Spider-Man. Satu tetesan simbiot Venom tertinggal di MCU. Ini mengimplikasikan kalau suatu hari itu akan menemukan jalan ke Peter. Hanya masalah waktu sebelum Peter bertemu simbiot alien itu, meskipun itu bukan versi Tom Hardy. Berikut merupakan cerita sinopsis film Spider-Man No Way Home dan 10 implikasi dari film tersebut. Terima kasih karena sudah menemani saya menggambar dan mendengarkan cerita dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.